Halo guys, selamat datang di video pertamanya Yuk Kerja. Kedepannya kami akan sering-sering buat konten video seperti ini agar kita bisa saling sharing lebih banyak dan lebih dalam mengenai topik-topik yang berkaitan dengan dunia kerja. Nah, di video pertama ini kami mau membahas salah satu topik yang sering ditanyakan oleh follower setia Yuk Kerja kepada kami, yakni tips nego gaji. Beberapa pertanyaan dari follower setia Yuk Kerja seperti ini. Min, gimana sih caranya nego gaji dengan HRD supaya lebih maksimal hasilnya? Ajarin dong Min caranya dapat kerjaan yang gajinya nggak tipu-tipu, yang sesuai harapan. Bagi tips dulu Min, supaya bisa dapat gaji 2 digit atau puluhan juta dalam waktu singkat. Dan banyak lagi pertanyaan sejenis lainnya. Kami pengen sharing sedikit tips berkaitan dengan topik ini berdasarkan pengalaman pribadi, yang semoga saja juga bisa membantumu berhasil dalam nego gaji dengan HRD. Jujur, kami tidak berani bilang bahwa tips-tips yang akan kami bagikan adalah tips yang paling mutakhir yang bisa menjamin kamu langsung mendapatkan gaji puluhan juta saat negosiasi dengan HRD. Namun setidaknya, tips yang akan kami berikan ini memang merupakan tips yang telah berhasil kami terapkan dan memberikan hasil yang cukup memuaskan sejauh ini. Oke, langsung saja. Berikut adalah 4 tips negosiasi gaji versi Yuk Kerja. Yang pertama, skill atau keterampilan. Ini adalah poin yang paling penting sebenarnya. Kamu harus punya skill yang bisa kamu jual dan usahakan juga agar skill yang kamu miliki itu tergolong langka atau unik, agar nilai jualnya juga semakin tinggi. Di zaman yang sudah serba digital sekarang ini, sudah sangat mudah bagi kita untuk belajar skill-skill baru. Googling aja apapun skill yang ingin kamu pelajari, pasti akan ada hasilnya, mulai dari yang gratisan hingga yang berbayar. Apalagi saat ini ada program prakerja dari pemerintah, kamu bahkan akan disubsidi untuk belajar. Yang kedua, pahami range gaji. Tips kedua agar kamu siap dalam melakukan negosiasi gaji dengan HRD adalah kamu harus paham dulu range gaji untuk posisi yang kamu lamar itu ada di kisaran berapa. Sebagai contoh, bila kamu melamar sebagai staf administrasi, biasanya range gajinya adalah sekitar UMP atau upah minimum provinsi hingga 25% di atas UMP. Hal ini supaya kamu tidak dibodoh-bodohi oleh HRD dengan menawarkan gaji di bawah standar. Paling tidak, kamu harus paham berapa besaran UMP di lokasi kerjamu. Nah, bila setelah kamu cari-cari tahu range gaji jabatanmu, dan ternyata range gaji tersebut masih belum sesuai harapanmu, maka yang harus kamu lakukan adalah tingkatkan lagi skillmu. Yang ketiga, pahami job desk yang ditawarkan. Pada saat ditanya oleh HRD berapa gaji yang kamu harapkan, usahakan jangan terburu-buru menyebutkan harapan gajimu sebelum mengetahui dengan detail kira-kira gimana job desk-mu. Apa saja yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu bila diterima kerja nantinya. Bisa saja tugas yang ditawarkan melebihi ekspektasimu atau melebihi job desk jabatan tersebut pada umumnya. Contoh, jabatan yang ditawarkan adalah staf administrasi. Di bayangan kita, tentu tugas utamanya adalah melakukan ketik-ketik di komputer dan merapikan dokumen-dokumen. Namun bisa saja ternyata jabatan tersebut juga mewajibkan kamu untuk sering lembur atau merangkap sebagai tukang angkat barang atau juga merangkap sebagai sales yang jualan secara online. Otomatis, kamu menjadi punya alasan lebih untuk merequest gaji yang lebih tinggi dari harapanmu juga. Yang keempat, terakhir, kamu harus percaya diri. Tips berikutnya adalah kamu harus memiliki kepercayaan diri saat negosiasi dengan HRD. Tunjukkan bahwa kamu memang berhak dihargai sesuai ekspektasimu. Sering kami temui, banyak pelamar yang terkesan pasrah terhadap berapapun gaji yang ditawarkan oleh perusahaan karena susahnya mencari kerja pada saat sekarang ini. Sekali lagi kami ingatkan, bila kita memiliki skill yang unik, kita tidak perlu takut gak akan dapat kerjaan. Tingkatkan saja skill kamu, maka kamu juga akan menjadi semakin percaya diri dalam melakukan negosiasi gaji. Namun jangan sampai menunjukkan kesan kesombongan juga di mata HRD. Bila angka yang ditawarkan tidak cocok dengan ekspektasimu dan Anda memang cukup percaya diri sanggup mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain, maka tolaklah tawaran HRD dengan sopan. Mana tahu ada kesempatan di lain waktu, bisa saja kamu dipanggil kembali dengan gaji yang sesuai atau bahkan lebih dari ekspektasimu. Sekian tips negosiasi gaji dari kami. Terima kasih. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kita dan komen di kolom komentar.